Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat di HKBP Resort Tanjung Priuk yang beribadah di rumah saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Puji Hai Jiwaku, Pujilah Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari Amsal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dia adalah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami, lakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus.
Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkannya dalam damai
untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, suka tidak suka, pasti kita pernah mengalami, merasakan ada orang yang iri hati terhadap kita. Dalam istilah asingnya envy, dia jealous, dia iri hati terhadap kehidupan kita. Dalam istilah kerennya sekarang disebut SMS, senang melihat orang susah atau sedih melihat orang menderita. Ini sesuatu yang sangat tidak baik dan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena itu dalam ayat yang ke-14 ini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Inilah ciri orang yang tidak berhikmat, iri hati dan memegahkan diri. Baru yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak berhikmat adalah dia mementingkan dirinya sendiri. Katakanlah dia selfish, dia egois, dia nggak peduli orang menderita, dia nggak peduli orang sedang bergumul. Yang penting dia happy, yang penting dia sukacita. Orang lain bukan urusannya, penderitaan orang lain bukan urusannya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Dia sekali lagi sangat-sangat egois dalam perkataan, perbuatan sehari-hari. Nah, jika ini ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat atau bergereja atau persekutuan orang Kristen, maka ini akan menjadi cikal bakal kekacauan, cikal bakal perpecahan, cikal bakal perselisihan. Percayalah, yakinlah, kalau ada orang-orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, yang dengki dan iri hati, maka roh-roh perpecahan itu akan bergejolak di tengah-tengah gereja. Ibu, bapak, saudaraku yang terkasih, kita sudah melihat tadi 2-3 sikap yang tidak berhikmat. Sekarang kita masuk ke enter point di firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana ciri orang yang berhikmat atau hikmat dari atas, seperti topik pada minggu hari ini. Dia adalah takut akan Tuhan. Orang-orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu jelas dikatakan dalam kitab Amsal dan dalam kitab Amsal 13:20. Dikatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, artinya kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, maka kita adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai yang berhikmat. Baru yang kedua, kita diajarkan untuk mendengarkan nasihat, hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi ini seperti opposite dari mementingkan diri sendiri. Ya. Orang-orang yang mendengarkan nasihat, poda atau kritikan sekalipun, mereka juga adalah orang-orang yang berhikmat. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada kita semua, jangan anti kritik. Apalagi kita para pelayan, hamba-hamba Tuhan, jangan anti kritik. Sebab kritikan itu secara tidak langsung adalah pujian-pujian yang memotivasi kita untuk pelayanan ke arah yang lebih baik. Baru yang kedua, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baik ialah ia dengan cara hidup yang
menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita kembali kepada ayat 13, basicnya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jelas dikatakan Rasul Yakobus dalam perikop ini pada ayat 13, setiap orang percaya pada dasarnya adalah orang-orang yang berhikmat. Dia mengandalkan firman Tuhan, berpengertian akan firman Tuhan, based on Holy Bible, based on the Word of God. Itu basic kita supaya kita berhikmat. Dengan kata lain, saudara disebut berhikmat jika saudara rajin beribadah, takut kepada Tuhan, dan perkataan dan perbuatannya based on the Bible, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya akan berikan ada 6-7 sikap yang menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang berhikmat. Yang pertama adalah lemah lembut. Nah, dari sini kita harus bagaimana ya? Kalau kita orang Batak ini kan agak sulit ya untuk mengatakan lemah lembut. Ya, diam aja dia keras orang Batak ini. Senyumnya aja dia nggak begitu mengembang ya, bagaimana ya? Smile-nya aja tidak ramah, tanda petik, sorry to say. Tapi saya yakin dan percaya jemaat khususnya di Resort Tanjung Priok ini, dia pasti ya orang-orang yang lemah lembut. Ya, dari tutur kata, dari persahabatan, dari tingkah laku dia lemah lembut. Nah, mari kita belajar dan membiasakan diri kita lemah lembut, terutama terhadap suami dan istri, keluarga kita sendiri, ayah, ibu atau orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, hindarilah caci maki, hindarilah kekerasan verbal perkataan di tengah-tengah keluarga kita. Sebab orang yang berhikmat, dia akan lemah lembut di perkataan, juga lemah lembut dalam perbuatan. Baru yang kedua, kebenaran, adil, kudus, dan murni. Nah, orang-orang yang berhikmat, dia orang yang adil. Ya, dia bisa berbagi kepada sesamanya. Artinya, kalau saya sedang mendapatkan berkat, saya akan berbagi kepada teman saya. I will share to my friend. Ya, dia tidak nikmati berkat itu sendirian, dia akan berbagi kepada teman-temannya. Itu orang yang berhikmat. Berarti orang berhikmat tidak pelit, tidak kikir, dia penuh kasih karena dia akan bersikap adil, berbagi, dan bersama-sama dalam kebenaran mengikut Kristus. Baru yang ketiga, orang yang berhikmat adalah orang yang penuh rasa damai, sejahtera. Artinya dia tidak mau berkelahi, dia tidak mau berselisih paham, dia tidak mau bertengkar. Kalaupun dia benar, kalaupun dia yang tepat, tapi supaya jangan ribut, dia akan mengalah. Silent is gold. Dia akan duduk diam dan manis. Sekali-sekali ya, kalau sering-sering dilakukan itu, ya kita harus fight, kita harus melawan. Tapi dalam konteks ini, orang yang berhikmat, dia akan cinta damai. Ya, ada lawan bicaranya, bawaannya sering menjatuhkan atau sering mempermalukan dia, tapi dia tidak terpancing. Ada orang memberikan hoax tentang dirinya, menjelek-jelekan dirinya, dia tidak terpancing. Karena apa? Dunia ini terlalu sempit kalau diisi oleh pertengkaran dan perselisihan. Even dunia yang besar ini tidak cukup menampung orang-orang yang sering berselisih, bertengkar, apalagi iri hati dan sebagainya. Baru orang-orang yang berhikmat yang keempat adalah melahirkan buah-buah iman yang baik. Tidak mungkin kita disebut orang berhikmat tapi kita melakukan kejahatan, bukan? It doesn't make sense, tidak masuk akal. Kita disebut orang berhikmat dengan buah-buah iman, tapi kita melakukan misalnya pelecehan, perselingkuhan, atau kejahatan amoral. Tidak bisa seperti itu. Orang-orang yang berhikmat nyata dari perkataan dan perbuatannya, nyata dari buah-buah imannya. Baru yang terakhir, orang-orang yang berhikmat tidak munafik, hipokrit dalam bahasa Yunaninya. Orang-orang yang berhikmat
tidak munafik. Catat ini. Ini penting. Sebab banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang melayani untuk Tuhan, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian, dan iri hati. Ini penting, sekali lagi saya tekan, ini yang terakhir. Kalau dia berhikmat, dia tidak munafik. Perkataan dan perbuatannya lahir from inner beauty, dari hati yang terdalam. Dia tidak dibuat-buat. Dia tidak dia tidak istilah zaman now yang sangat keren itu, yang apa adanya. Dia tidak membuat semacam supaya orang terpesona, supaya orang terkagum-kagum. Tidak. Orang yang berhikmat adalah orang yang apa adanya, yang lahir dari hatinya, yang lahir dari ketulusan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur karena pada minggu hari ini kami telah mendengarkan sabda firman Tuhan, hikmat yang dari atas. Orang-orang percaya adalah orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang murni, yang tidak munafik, yang mau berbagi, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Ajarlah kami untuk meneladani sikap-sikap seperti itu Tuhan, di tengah kehidupan kami sehari-hari, ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami beribadah, dan bersama-sama dengan orang yang tidak seiman sekalipun, kami dapat menunjukkan buah-buah iman dalam hikmat yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami sampaikan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gereja yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi. Bila
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.